Kepolisian daerah Sumatera Utara menyampaikan data sementara korban tewas akibat bencana alam longsor dan banjir yang terjadi di kawasan Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, mengatakan bahwa jumlah korban meninggal dunia saat ini 147 orang. Sedangkan untuk luka berat 32 orang, luka ringan 722 orang, dan yang menghilang atau dalam pencarian sebanyak 174 orang menurut data pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ferry menerangkan akibat bencana alam meliputi longsor, banjir, itu mengakibatkan 28.407 orang mengungsi. Untuk perkembangan situasi di Sumut dan update korban terdampak akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yaitu Rekadi Santoso. Bencana alam, longsor dan banjir yang terjadi di Sumatera Utara mengakibatkan banyak korban jiwa. Tercatat dari data sementara yang diperoleh dari Polda Sumatera Utara pagi tadi, korban meninggal dunia sebanyak 147 orang. Luka berat 32 orang, luka ringan 722 orang, hilang atau dalam pencarian sebanyak 174 orang. Kemudian, untuk warga yang mengungsi sebanyak 28.427 orang. Untuk korban jiwa terbanyak itu berada di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebanyak 47 orang meninggal dunia. Tapanuli Selatan sebanyak 41 orang, Kota Sibolga sebanyak 33 orang meninggal dunia. Kemudian Tapanuli Utara sebanyak 15 orang meninggal dunia. Untuk bantuan dari pemerintah sudah sampai di wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga dari kemarin. Mereka yang sudah berhari-hari terisolasi dari luar akibat akses jalan terputus sudah mendapat bantuan. Begitu juga dengan akses internet. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Barat mencatat sebanyak 61 orang meninggal dunia, 90 hilang, dan 8 luka-luka akibat bencana alam yang tersebar di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Data tersebut dihimpun BPBD Sumbar hingga Jumat 28 November pukul 20 waktu Indonesia Barat. Juru bicara BPBD Sumbar, Ilham Wahab, mengatakan sebanyak 61 orang meninggal dunia akibat bencana alam di Sumbar. Kabupaten Agam jadi wilayah yang paling parah terdampak bencana banjir dan longsor di seluruh Sumatera Barat. Untuk perkembangan situasi di Sumbar dan update korban dampak akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Muhammad Iqbal. Baik, selamat siang Tribuners. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat itu mencatat sebanyak 61 orang meninggal dunia, 90 hilang, dan 8 luka-luka akibat bencana alam yang tersebar di wilayah Sumatera Barat. Nah, data tersebut dihimpun BPBD Sumbar hingga Jumat 28 November 2025 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Nah, juru bicara BPBD Sumbar, Ilham Wahab, mengatakan sebanyak 61 orang meninggal dunia akibat bencana alam di Sumbar, dan sebanyak 90 hilang dan 8 orang luka. Ia merinci data korban meninggal dunia, hilang, dan luka per masing-masing daerah. Di Kabupaten Padang Pariaman itu hilang 1 orang dan luka 2 orang. Lalu di Kabupaten Agam, BPBD Sumbar mencatat sebanyak 47 orang meninggal dunia, hilang 83, dan luka 2 orang. Nah, kalau di Kota Padang meninggal 5 orang. Kemudian di Kota Solo meninggal 1 orang lukasnya akibat banjir bandang di Kota Padang Panjang, mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, kata BPBD Sumbar, yaitu yang dibenarkan juga oleh Ilham Wahab. Nah, disusul Kabupaten Pasaman Barat terdapat 1 orang meninggal dunia, 6 hilang, dan 1 luka. Demikianlah laporan yang saya sampaikan. Kembalikan ke studio.
Jumlah korban jiwa imbas banjir bandang dan longsor di Sumatera kembali bertambah hingga Sabtu 29 November pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jika data terakhir menunjukkan total korban tewas berjumlah 212 orang, pada Sabtu pagi korban jiwa kembali bertambah menjadi 243. Sementara untuk orang hilang berjumlah 289. Korban jiwa terbanyak ada di wilayah Sumut dengan total 147 orang, disusul dengan wilayah Sumatera Barat sebanyak 61 orang, serta Provinsi Aceh dengan total 35 korban tewas. Meski demikian, data ini masih bisa berubah karena adanya update dari sejumlah wilayah. Adapun hingga kini banjir bandang dan longsor Pulau Sumatera masih ditetapkan berstatus bencana provinsi oleh pemerintah. Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan pers di Tapanuli Utara, tepat Jumat 28 November, mengungkap alasan bencana di Pulau Sumatera belum ditetapkan berstatus bencana nasional. Menurutnya, jika mengacu pada para penetapan bencana nasional, mulai dari kerusakan absolut, lumpuhnya sistem pemerintahan daerah hingga hilangnya kendali layanan publik, situasi banjir di Sumatera mencapai ambang tersebut. BNPB menilai bahwa skala penanganan di tingkat provinsi masih bisa dilakukan dengan dukungan dari dukungan dari pemerintah. Selain itu, meski di media sosial dipenuhi dengan cuplikan kerusakan masif imbas bencana alam, namun BNPB menekankan bahwa perbaikan terus dilakukan. Ia menyebut bahwa diskusi mengenai status tersebut tak perlu diperpanjang dengan alasan Indonesia memiliki rekam jejak sangat terbatas soal penetapan bencana nasional. Gini. Pokoknya setiap kejadian kami bersama Pangdam sebelum mendarat di Pandang, Kabupaten Tapteng, kami akan menyusuri dulu jalan yang tertimbun longsor kurang lebih 30 km dari Taput hingga ke Tapteng. Di sana masih banyak mobil-mobil yang tidak bisa terjamah oleh pasukan dari TNI maupun Polri. Nanti kami akan lihat, setelah kami lihat asesmen, tadi Pak Pangdam, kami akan bantuan secepatnya, terutama untuk makanan dan minuman. Karena informasi yang kami dapat, 4 hari mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman. Yang kedua, kami juga bersama Pak Gubernur nanti di Pandan di wilayah Tapteng akan berkoordinasi, mendapat arahan dan perintah untuk bisa memastikan seluruh bantuan dari Bapak Presiden, bantuan dari Panglima TNI dan Pak Kapolri bisa nyampe langsung ke sasaran di masyarakat. Tentunya kami TNI Polri bergabung sama BNPB untuk bisa menyiapkan semua peralatan yang ada untuk bisa segera sampai ke wilayah di Tapteng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.